Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sudah berapa kali kita berpuasa selama kita hidup di dunia ini. Ada yang 5 kali, 10 kali, ataupun lebih. Maka marilah kita mempertanyakan kualitas puasa yang kita jalani, supaya kedepannya kualitas yang kita jalani semakin lebih baik lagi. Nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Jika ia berkualitas, maka tinggi nilainya di sisi Allah. Dan juga sebaliknya, jika kualitas puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Yang artinya, betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Melakukan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Jadi, marilah kita tunaikan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita mendapatkan kualitas puasa yang baik. Nah, apa saja kriteria yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan puasa yang berkualitas? Di sini ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik. Yang pertama, yaitu keikhlasan. Tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal pun akan ditentukan pada standar ini. Jika kita melakukan amal perbuatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka peluangnya tinggi untuk diterima di sisi Allah. Tetapi jika kita melakukan perbuatan hanya karena selain Allah atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka tidak ada kesempatan untuk diterima di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang, balasannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Poin yang selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu saja, untuk mendapatkan kualitas yang baik, kita harus meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Contohnya, makan, minum, muntah disengaja, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kita bisa lakukan yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Teman-temanku, ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak cukup untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik. Kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Contohnya seperti apa puasa yang sia-sia itu? Contoh puasa yang sia-sia adalah kita menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, mengkaji ilmu agama, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan hanyalah tidur seharian dan bermain game. Nah, itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Kemudian, hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Maksudnya apa? Maksudnya, kita harus menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga lisan kita dari mencela orang lain, berkata kasar yang bisa membuat orang lain sakit hati. Kemudian, yang bisa kita lakukan juga selama bulan Ramadan untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik yaitu memperbanyak amal sholih selama bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang yang terkecoh dengan memperbanyak tidur saat puasa karena mereka menilai itu sebagai ibadah. Memang,
Itu hal yang baik dilakukan daripada melaksanakan hal-hal yang haram. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, yang bernilai ibadah di sisi Allah selama bulan Ramadan, seperti banyak tadarus Al-Quran, bersedekah, berzikir, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan lain sebagainya. Teman-temanku yang berbahagia, demikianlah cara untuk mewujudkan kualitas puasa yang baik. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan puasa yang berkualitas dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.